المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولشيخه ومشايخنا آمين يا رب العالمين. Kajian kita tentang fikih rukun Islam itu sudah sampai kepada pembahasan yang ke-6. Betul, Bari? Yang ke-6. Lupa. Kemarin kan disebutkan arkanus shalah sab'ata asyara. Rukun salat itu dalam kitab Safinatun Najah itu ada 17. Pembahasan kita sudah sampai 6 ya, supaya hadir berapa lagi? Satu, masih ingat satu apa? Niat. Malu-malu amat. 2, takbiratul ihram. 3, berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku'. Yang keenam, tumaninah di dalam ruku'. Coba sekali lagi. 1, 2, takbiratul ihram. 3, 4, baca Al-Fatihah. 5, ruku'. 6, tumaninah. Nah, pembahasan kita baru sampai 6. Berarti 11 lagi. Ini secara singkat saja. Az-sabi' al-i'tidalu. Rukun salat yang ke-7 adalah i'tidal. I'tidal itu apa? Bangun dari ruku. I'tidal bangun dari ruku. Apa bacaannya? Sami'allahu liman. Yang tadinya Allahu Akbar. Kemarin sudah jelasin ya asbabnya. Kenapa diganti menjadi Sami'allahu liman hamidah. I'tidal, bangun dari ruku. Takbirnya disebut takbir apa kemarin? Intiqal, perpindahan dari pergerakan satu ke berikutnya. Intiqal. Maka takbirnya mengangkatkan tangannya sunnah, takbirnya pun sunnah. Kalau perkara i'tidal. Kemudian selanjutnya az-zaminu at-tuma'ninatu fihi. Tumaninah fihi di dalam i'tidal. Tumaninah itu apa kemarin? Saktatun latifatun ba'da harakatin. Tenang, tidak terburu-buru. Biqadri subhanallah, seukuran kita mengucapkan lafaz subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Baru Rabbana lakal hamd. Dan selanjutnya kemudian dilanjut dengan sujud. Enggak buru-buru. At-tasi'u as-sujudu marrataini. Yang ke-9 rukun salat itu adalah sujud dua
2 kali. Nah, ini dalam praktek sujud ini nanti secara detailnya di depan ada pembahasannya. Tapi setidaknya yang menjadi persyaratan sujud itu salah satunya adalah anggota sujud itu ada berapa? Ada tuh 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, biasanya yang sering terjadi itu kayak mufti tuh pakai peci misalkan kayak gitu. Tapi pas mau sholat, jadi pas sujud pecinya yang kena, atau rambutnya yang panjang, atau sujud di atas sesuatu yang apabila kita bergerak ikut bergerak. Seperti apa kalau makmum itu mukenanya gombrong, pas sujud dia sujud di atas mukenanya sendiri. Kalau Pak Ustadz itu sorbannya panjangan, pas mau sujud sorban dia sujud di atas sorbannya sendiri. Kalau mau sah sorbannya harus dilepas begitu. Jadi mau tangan pun nggak boleh. Temen iseng tangannya dia begini, sujud di atas tangan temen, misal itu nggak boleh. Atau sholatnya kayak vampir. Gimana kayak vampir? Misal kita sholat Idul Fitri kagak bawa sejadah, habis wudhu langsung aja ngepot, takut kesiangan sampai ke lapangan tuh ada koran doang, sepotong lagi. Pas sujud korannya nempel, gelap banget ini. Itu koran jangan sampai dibikin sujud yang kedua lagi, karena dia udah nempel. Nanti kalau itu pakai sujud lagi, artinya sujud di atas sesuatu, ketika kita gerak dia ikut gerak, dibuang aja, korannya dilepas gitu. Jangan sampai kedua kalinya. Pokoknya apapun yang nempel, ketika sujud pertama, sujud kedua harus dibuang. Kalau di kampung itu biasanya tuh banyak kayak coklat itu apa tuh, bulat-bulat. Masjid yang kagak dibersihin, kalau sujud jidat kita basah, wah banyak sini nih. Apa tuh namanya tuh yang kecil-kecil tuh? Kayak ketumbar. Kecil-kecil tuh. Di sini berasa apa tuh kalau dipegang tuh? Nah itu harus dibuang. Harus dibuang. Gitu. Jangan sampai dibawa ke sujud yang kedua. Kemudian yang sering terjadi juga adalah kaki. Kakinya nggak nekuk, malah dia begini kakinya. Semestinya ditekuk. Kalau bisa diusahakan kaki itu semuanya menghadap kiblat, ditekuknya kalau bisa. Gitu. Jadi kadang ada orang yang sujud itu satu nekuk, satu ngangkat. Perhatiin aja, ada aja tuh. Dari jamaah kita kalau kita perhatikan, tamu dalam sholat sunnah ada aja yang seperti itu. Nah itu artinya nggak paham, belum ngaji. Kemudian selanjutnya Asani asyara, aku ke asani ini. Al-ashir, yang ke-10 at-tumaninatu bihi, tumaninah di dalam sujud. Setiap pergerakan itu mesti ada tumaninah. Ya, tumaninah itu tenang. Tumaninah kalau sudah ada kopi sama rokok, nah itu namanya bahasa orang tua begitu. Tumaninah banget nih si Ujang nih. Artinya udah ada kopi, udah ada rokok, tenang udah dia. Yang darahnya udah pokoknya udah tenang. Itu tumaninah namanya, tenang. Tidak terburu-buru. Al-hadi asyara al-julusu baina sajadatain. Nah, ini perkara duduk ini insya Allah semua udah hafal ya. Ini sebagai rincian aja, kita lewatin cara duduk yang seperti biasa, namanya duduk iftiras ya. Prakteknya itu begini, yang kiri didudukin, yang kanan ditekuk. Nah, ini namanya duduk iftiras. Kayak
tahiyat awal. Sekarang nggak kuat ditekuk, mau begini boleh-boleh saja, dua-duanya diginiin Pak. Kayak Bang Robin tuh nggak bisa dia duduk apa namanya tawar kayak tahiyat akhir, nggak bisa keganjel di sini gini aja nih. Mesti duduknya dua-duanya tawar apa iktiras begini. Jadi bukannya beda paham, kan ada tuh yang kayaknya nggak boleh gitu. Kalau sholat 2 rakaat dia mesti duduknya iftiras. Itu ada yang punya paham seperti itu. Memang ada dalilnya. Nah ini mau tawaruk, mau iftiras begini aja. Karena ada sesuatu yang mengganjal. Ya itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Karena kalau dipaksain bisa juntai ke sebelahnya. bisa nimbalin orang di sebelahnya gitu. Nah, itu. Kalau ada sesuatu uzur itu boleh saja. Kemudian yang ke-12 adalah tumaninah di dalam sujud. Asali suasana at-tasyahudul akhir, yaitu membaca tahiyat akhir. Nah, ini tahiyat akhir ini termasuk rukun ya. Kalau tahiyat awal itu bukan rukun, termasuk sunnah ab'ad ya. Apabila ditinggal maka diganti dengan sujud sahwi. Gitu. Kalau tahiyat akhir, nah ditinggal batal salatnya. Kemarin juga sudah jelaskan masalah tasahud awal itu, kalau lupa ukuran kita boleh balik lagi duduk ya sebelum ukuran sempurna ruku. Kalau sudah melewati ruku kemudian duduk lagi, pas diingetin maka sholatnya bisa batal. Kalau sudah melewati batas ruku, sudah saja berdiri gitu, meskipun ada yang mengingetin di belakang kita, mengingatkan di belakang kita. Ya? Jawab gimana? Ini sih kalau apa artinya kan perbedaan antara imam dengan makmum kan bisa beda gitu ya. Ketika umpama imamnya lupa posisi udah berdiri gitu, tapi si makmumnya masih duduk gitu kan. Nah itu kayak gitu. Tetap yang jadi patokan bukan makmum. Kalau lagi berjamaah tetap imamnya. Tetap imamnya. Meskipun makmumnya masih duduk, kan masih duduk dia. Karena dia sendiri mau sadar kan, ingat bahwa waktu itu waktunya tasyahud awal, pasti dia duduk. Nah, imam nih udah berdiri aja. Diingetin subhanallah. Kalau imam yang ngerti ketika dia sudah berdiri sempurna, maka kagak bakalan dia turun lagi. Dan makmumnya juga yang ngerti pasti langsung berdiri gitu. Jadi nggak boleh dipaksain duduk, malah batal sholatnya. Ar-rabi' asyara al-qu'udu fihi, duduk di al-qu'udu bihi, duduk di tasyahud akhir, duduknya tasyahud akhir termasuk rukun. Al-khamis asyara, yang ke-15, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat akhir. As-sadis asyara as-salamu, yaitu membaca salam yang pertama. As-sabi'u asyara at-tartib, yaitu yang terakhir. Yang ke-17 adalah tertib, yaitu berurutan. Nah ini rukun salat yang 17 ini dibagi menjadi 3 bagian. Satu dinamakan rukun qauli,
Yang kedua rukun fi'li. Yang ketiga rukun qalbi. Ini paling tidak harus paham, apalagi hafal, lebih cakep. Rukun qauli artinya sesuatu yang membutuhkan untuk diucapkan. Tanpa ada ucapan, maka rukunnya tidak terpenuhi. Satu, coba satu apa? Kayaknya udah pernah diulas dulu. Satu, takbiratul ihram. Jadi kalau sudah dinamakan takbiratul ihram itu rukun qauli, berarti takbirnya harus keluar suara minimal terdengar dengan kuping sendiri, nggak nggak salah menempatkan. Jangan dijadikan pekerjaan hati. Dia cuma angkat tangan aja tuh, suaranya nggak sama sekali nggak terdengar. Harus ada ucapan yang keluar. Nanti ada lagi syarat takbiratul ihram, ada lagi depan. Yang harus diingatkan itu dulu. Membaca takbiratul ihram, membacanya hukumnya wajib, mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Itu juga termasuk rukun qauli. Kan bisa aja baca Fatihah itu dalam hati, diam aja, bisa, tapi itu keliru, karena itu bukan rukun qalbi, rukun qauli yang harus diucapkan. Tapi juga tidak boleh kalau berjamaah terlalu keras sehingga mengganggu jamaah yang ada samping kanan kiri kita. Sedang aja, biasanya nah itu udah keluar lah suara kalau kayak gitu. Kayak gitu, itu udah keluar. Bukan yang tahu aja. Yang ketiga apa? Yang ketiga membaca sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tahiyat akhir. Tuh, istimewanya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi penentu sah atau enggaknya salat kita. Tanpa membaca salat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tahiyat akhir, maka salat kita dianggap tidak sah. Maka salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang keempat, membaca tasyahud akhir. Nah, membaca tasyahud akhir ini pun termasuk rukun qauli. Dan wajib ketika kita membaca tasyahud akhir ini ayyura'i at-tasydid, menjaga tasdidnya. Jangan nah itu dipastikan tasdidnya nggak ada tuh. Makanya sangat heran juga kita baca baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ibu kadang sudah salam dan baca tahiyat, gimana itu tasdidnya, bagaimana dijaga atau tidak? Kan mau kita baca sir atau zahar, tetap tasdid harus dipelihara. At-tahiyyatul gitu. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Semua tasdidnya harus dipelihara, dijaga. Jadi enggak kayak nge-rap. At-tahiyyatul barakatuh salatu thayyibatul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kayak gitu bacanya. Tasdidnya kemana gitu. Sementara dalam kitab itu wajib dipelihara membaca tasdidnya. Kemudian yang terakhir, rukun qauli itu adalah membaca salam yang pertama. Nah ini biasanya keliru. Imam baru sekali
makmum sudah langsung ikut saja. Tertibnya nunggu imam selesai salam yang kedua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah makmum bareng-bareng. Ini biasanya baru imam sekali Assalamualaikum warahmatullahi, langsung dulu Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang kalau imamnya udah sepuh pun malah lebih cepat makmumnya yang selesai. Imam baru mau begini, makmum udah selesai yang kedua. Nunggu dulu imam selesai salam yang kedua, baru makmum ikutin. Gitu. Tertibnya seperti itu. Sebatas sahabat. Kenapa? Kalau imamnya baru satu tapi Ya sah-sah aja tertibnya, baiknya. Ya, karena kan biarpun baru sekali kentut pun ya tetap sah. Karena yang dianggap wajib itu hanya salam yang pertama gitu. Kayak takbir, itu kan takbir sama. Ketika imamnya sudah barulah makmum ngikutin. Kasusnya banyak ketika imamnya sudah sepuh, bangun dari sujud, Allahu Akbar. Ini makmum nih, karena baru bilang Allah dia sudah naik, cepetan makmum bangunnya. Karena imamnya sudah tua, sudah sepuh. Makanya nunggu bar dulu. Ketika bar imamnya baru makmum naik begitu. Ada yang bilang itu nggak boleh, baca takbirnya itu dipanjangin, berapa rakaat itu. Padahal di kitab jelas baca takbir intikal itu disesuaikan dengan pergerakannya, dengan gerakannya. Ketika dia bangun dari sujud, otomatis takbir pun ikut panjang. Aturannya memang seperti itu. Allahu Akbar. Bangun dulu, Allahu Akbar. Bangun dulu, Allahu Akbar. Nah, kayaknya nggak ada aba-aba dia bangun dari sujud gitu. Biasa kayak gitu tuh. Ya, tertibnya seperti itu. Nah, kalau misalnya salam nih, imam salam, ternyata kita ada masuk lah gitu ya, berarti kan nambah satu atau dua rakaat. Di salam keberapa kita bisa naik lagi? Tetap di salam pertama dianggapnya tetap sah. Tapi yang baiknya itu imam itu sudah salam yang kedua baru kita naik. Jangan pengen cepet-cepet aja. Itu berbicara tentang rukun qauli. Kalau rukun fi'li, yang pertama apa rukun fi'li? Tentu berdiri bagi yang mampu. Terkhusus di dalam salat fardu. Maka syarat membaca takbiratul ihram itu harus dalam keadaan berdiri. Jadi artinya ketika ada jamaah yang sudah sepuh, sudah tidak kuat berdiri, minimal pas takbirnya itulah harus berdiri. Allahu Akbar. Kalau udah kuat baru dia duduk. Jangan dari rumah ke masjid jalan, langsung ke masjid langsung deprok, langsung duduk aja. Tetap takbir itu persyaratannya dikerjakannya harus sambil berdiri kalau dia mampu, masih bisa gitu. Kemudian yang disebut rukun fi'li adalah ruku. Ruku itu perbuatan, pergerakan. I'tidal. Itu sama sujud. Itu termasuk rukun fi'li. Rukun fi'li itu banyak, ada 11. Kalau rukun qalbi, nah itu hanya satu. Qalbi pakai qab, bukan kalbi atau kalbun, bukan qalbun. Hati
hanya satu, yaitu niat. Niat baik buruknya seseorang hanya diketahui dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, niat tempatnya di dalam hati. Waktunya muqtaranan bi fi'lihi, dikerjakannya berbarengan ketika dia mengucapkan takbiratul ihram. Itu bicara niat. Adapun rukun fi'li itu di sini persyaratannya ada tiga derajat, ada tiga tingkatan. In kanatis shalah fardhon wajaba qasdu fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Kalau sholat itu adalah sholat fardu, maka harus ada tuh tiga komponen itu. Yang pertama, usolli, saya sengaja sholat. Kemudian ta'yin, menyatakan sholat apa di situ, zuhur, asar, atau maghrib, atau isya, atau subuh. Kalau fardon, fardiyah itu menyebut fardunya. Jadi kalau digabungkan, saya berniat sholat fardu maghrib, itu sudah cukup, tanpa nyebutin bilangan rakaatnya, tanpa nyebutin madhab kiblatnya, itu sudah cukup. Saya berniat sholat fardu maghrib, itu sudah cukup, sudah sah, sudah sah. Kecuali bicara sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak itu nggak ada tuh syarat harus menyebutkan, cuma saya berniat sholat aja sudah. Saya berniat sholat, Allahu Akbar. Kalau sholat sunnah mutlak itu namanya umum. Biasanya tuh sebelum Jumatan kalau sholatnya banyak berkali-kali, nah itu sholat mutlak dia. Gitu. Kalau ini kan sholat tahiyatul masjid kan cuma sekali, atau sholat syukrul wudu juga harus masih dalam keadaan basah anggota badan, anggota wudunya. Pernah nggak Bang Ira sholat syukrul wudu? Yakin nggak pernah? Kalau ke masjidnya udah kering, syaratnya itu anggota wudunya harus masih basah, baru sholat syukrul wudu. Biasanya kan kita cuma tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, gitu. Nah itu bicara niat, cara niat. Jadi tanpa menyebutkan bilangan rakaat, madhab kiblat, itu sudah dianggap sah, sudah dianggap cukup. Tapi kan biasanya kita mengambil paketnya paket komplit, ya, paket komplit. Usulinya ya iya, dalam hatinya juga iya. Yang nggak boleh itu dia cuma usul fardhu maghribi salasar raka'atin mustaqbil kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Udah Allahu Akbar, tapi hatinya nggak ngisi itu. Dia cuma usul doang langsung takbir. Nah itulah yang nggak sah, karena itu bukan niat. Niat itu di hati, di hati. Ketika takbir, kalau kita milih nggak usolli pun nggak apa-apa, yang penting pas takbir Allah, saya niat sholat fardu karena Allah baru. Nah itulah niat namanya dalam hati. Ini kita lagi ngejelasin menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Karena ada juga yang berpendapat niatnya itu ketika dia berdiri sebelum takbir, di situ dia niat. Ada juga yang seperti itu, yang penting tidak terlalu terpisah dengan waktu yang cukup
lama. Kalau mazhab Imam Syafi'i tetap niat itu muqtaranan bifi'lihi, dibarengkan dengan pekerjaannya. Itu takbiratul ihram. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Karena hari libur kan. Kemudian syurut takbiratul ihrami 16. Selanjutnya bicara tentang syarat takbiratul ihram. Itu ada 16. Kita secara singkat saja. Antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Terjadinya takbiratul ihram itu harus dilaksanakan sambil berdiri, khusus di dalam sholat fardu. Tanpa berdiri bagi orang yang mampu, misalkan dia milih duduk sholatnya, itu nggak sah. Takbirnya nggak sah, otomatis sholatnya pun tidak sah. Wa antakuna bil arabiyyati. Kemudian yang kedua, keadaan takbiratul ihramnya itu harus dengan bahasa Arab. Orang Sunda takbir Allah agung pisan, nggak bisa. Allah gede banget, orang Betawi nggak boleh. Sabano Allah maha besar, nggak bisa. Tetap harus Allahu Akbar bil Arabiyyati. Wa antakuna bilafzil jalalah wa bilafzi akbar, dan harus menggunakan lafaz Allah dan juga lafaz akbar seperti yang biasa kita pakai. Wa tartibu baina lafzain, dan harus mengurutkan antara dua lafaz, enggak boleh akbarullah tapi Allahu Akbar, tertib. Itu sudah paham lah. Wa alla ya'budu hamzatal jalalah. Tidak boleh ketika kita mengucapkan takbiratul ihram itu memanjangkan alif yang ada di lafaz Allah. Allahu Akbar. Nggak boleh. Allahu Akbar. Nanti bisa jatuh kepada hamzah istifham. Apakah? Maknanya begitu, apakah Allah itu maha besar? Kalau Allahu Akbar, itu takbir pun harus dilatih kalau mau membacanya dengan baik dan benar. Wa adamu mada ba'i akbar, dan juga tidak boleh ketika kita mengucapkan takbiratul ihram itu memanjangkan huruf ba-nya. Allahu Akbar. Biasanya sih kalau takbiratul ihram tuh jarang, tapi kalau takbir intiqal tuh ada aja tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Nah itu ba-nya nggak boleh panjangin. Juga biasanya yang sering terjadi ketika apa? Takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu, banyak panjang. Nah itu dilarang, nggak boleh. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek aja, jangan bar. Nah, itu jadi masalah. Ketika panjang sudah menjadi masalah. Apalagi kapnya dikokolahkan. Pernah dengar nggak? Allahu Akbar, Akbar, Akbar. Padahal kalau mau hamas Akbar, bukan aku gitu, tapi Akbar, Allahu Akbar. Nah, dalam takbir saja, makanya ketika kita dengerin mah takbirnya gimana nih? Wah, mesti cakep nih bacaannya. Nah, yang sering terjadi adalah memanjangkan
waw ya baina kalimatain wa alla yazida wawan sakinatan am mutaharrikatan bainal kalimatain, dan juga tidak boleh menambahkan wawu sukun atau yang berharokat di dalam dua kalimat, di antara dua kalimat. Kayak gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu banyak tuh kayak gitu tuh. Malah kedengarannya enteng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengar sepintas benar, padahal kali ini ada huruf wawu di situ. Allahu Akbar. Maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Bukan Allahu Akbar, Wakbar, Wakbar. Nah itu tipis. Allahu Akbar atau banyak ditasydidkan. Allahu Akbar, gimana? Kayak orang Jawa tuh. Allahu Akbar, Akbar, Akbar gitu. Ada tasydidnya banyak. Wa alla yushaddidal ba, tidak boleh mentasydidkan huruf ba di dalam baca akbar gitu, akbar gitu. Wa alla yazida wawan qabla al-jalalah, dan juga tidak boleh ketika kita membaca takbiratul ihram itu menambahkan huruf waw sebelum lafaz Allah. Wallahu akbar. Malah itu jadi sumpah. Wallahu akbar. Sumpah demi Allah yang maha besar. Gitu. Kalau wa itu kan mau kosam, harap sumpah. Wallah, tallah, billah, gitu. Itu sumpah namanya. Wa alla yakifa baina kalimatai takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan, dan juga tidak boleh berhenti di antara dua kalimat takbir, baik berhenti dengan waktu yang lama ataupun sebentar. Allahu Akbar, nggak boleh berhenti, karena bukan saktah. Ya, berhenti nggak boleh, ditambah huruf nggak boleh. Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Nah ini yang disebut tadi. Syarat takbir adalah harus terdengar setiap huruf yang kita baca minimal oleh kuping kita sendiri. Wa dukhulal waqti fil mu'aqati, dan harus sudah masuk waktu ketika sholat mu'aqqat. Mu'aqqat itu seperti sholat sunnah rawatib. Ya, kalau mau sholat sunnah rawatib ya harus masuk waktu dulu. Waktu. Wa iqa'uha halal istiqbal, dan juga takbir itu harus dikerjakannya ketika badan kita sudah betul-betul menghadap ke kiblat. Wa alla yukhilla biharfin min hurufiha, dan tidak boleh ada yang menyela di antara huruf setiap takbir itu dengan huruf-huruf lain. Seperti tadi, mau wallahu akbar atau Allahu akbar, ada wawnya di tengahnya atau sebelumnya. Wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam, dan harus mengakhirkan takbirnya imam, takbirnya makmum an takbiratul imam, dari takbirnya imam. Artinya tidak boleh mendahului. Seperti tadi harus betul-betul
diperhatikan ketika imamnya sudah bilang akbar, barulah makmumnya mengikuti. Ya. Bagaimana kalau kita sholat zuhur misalkan, sholat zuhur padahal kita bukan masbuk tapi muafik. Makmum itu kan ada masbuk, ada muafik. Kalau muafik itu bukan pengrobik. Muafik itu yang berbarengan takbiratul ihram dengan imam. Atau muafik itu yang mendapatkan satu rakaat dengan imam, itu muafik. Ini berbarengan takbiratul ihramnya dengan imam. Entah kenapa imamnya cepat banget. Kita baru baca doa iftitah, baru alhamdu atau ihdinas, imam sudah rukuk. Maka jangan sampai kita mempunyai keyakinan Fatihah kita itu ditanggung imam ini, maka kita langsung rukuk. Enggak, itu hanya terjadi ketika masbuk. Kalau muafik tetap wajib kita harus menyelesaikan Fatihah kita dulu, meskipun kita ketinggalan 2 rukun, ya, tinggalan ruku, ketinggalan i'tidal, nggak apa-apa. Dapat di sujud kita kejar. Emang harus diselesaikan Fatihahnya. Kecuali kalau kita golongan makmum masbuk, bukan mabuk. Nah, ini yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.